diharapkan dari penyelenggaraan rapat ini, di mana terbangun sinergi dan kolaborasi antara APIP di dalam pengawalan program PEM dan dukungan bersama dalam menyukseskan Pilkada 2020. Mempertimbangkan luasnya penanganan dampak COVID dan besarnya anggaran dialokasikan, sekali lagi tidak mungkin akuntabilitas dapat terwujud jika pengawasan dilakukan secara selo. Saya terus terang sangat senang sekali dalam beberapa bulan ini koordinasi yang dilakukan bersama Mendagri luar biasa, juga dengan para aktif di daerah, dengan aparat penegak hukum, dengan kejaksaan, dengan kepolisian juga luar biasa. Oleh karena itu saya kira sinergi BPKB dan inspektor ini, APIP ini sangat penting. Dan memang tangan instrumen dari untuk mengamankan kebijakan pimpinan, baik pimpinan pusat maupun daerah, itulah APIP, instrumen yang paling penting. Sehingga APIP ini betul-betul bisa berfungsi sebagai pendamping dan berfungsi sebagai pengawas. Tapi saya tadi menghargai dengan sangat tinggi apa yang disampaikan oleh Kepala BPKB tadi, yaitu utamakan pencegahan dibanding dengan penindakan. Ini sangat penting karena kita tentunya berusaha untuk memberikan pendampingan mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan. Sehingga sebetulnya ukuran keberhasilan dari kita selaku pengawas internal pemerintah itu sebetulnya bukan dihitung dari banyaknya temuan penyimpangan, tapi dari makin sedikitnya temuan penyimpangan karena tidak ada yang menyimpang, karena sudah didampingi yang baik dan dicegah. Jadi ini mindset ini yang mungkin perlu kita ubah. Meskipun telah lama digadang-gadang dan digodok, peningkatan peran APIP daerah Kabupaten Luhut Timur dari watchdog ke peran konsultasi dan katalis masih sekedar wacana dalam prakteknya. Aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Luhut Timur disebut-sebut masih sering sekedar mencari-cari kesalahan atau menjalankan peran watchdog dalam melakukan pengawasan dibanding melakukan pembinaan atau menjalankan peran konsultasi dan katalis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat beberapa orang ASN Kabupaten Luhut Timur yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana. Padahal, ukuran keberhasilan APIP bukan dihitung dari banyaknya temuan penyimpangan, namun dari semakin sedikitnya temuan penyimpangan karena tidak ada yang menyimpang. Mengutamakan pencegahan dibanding menghilangkan penyebab dan akibat dari penyimpangan. Saat ini, APIP daerah Kabupaten Luhut Timur telah mulai melakukan pendampingan pada provisi audit dan review HPS, namun belum maksimal. Kurangnya jumlah personil tenaga teknis
dan kurangnya perbaikan kualitas internal auditor menjadi keterbatasan. Tiga alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk mempercepat peningkatan peran APIP daerah pada Inspektorat Kabupaten Luhut Timur adalah sebagai berikut. Alternatif kebijakan yang pertama, dengan membuka klinik layanan konsultasi pengawasan. Melalui layanan ini, APIP diharapkan dapat menjalankan peran sebagai konsultan dengan pemberian nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Namun, dengan dibukanya layanan ini, berarti bahwa pada hari kerja harus selalu ada tenaga auditor yang standby untuk melakukan pelayanan. Hal ini akan menemukan kendala jika pada hari yang bersangkutan, semua tenaga auditor sedang bertugas di lapangan. Alternatif kebijakan yang kedua, dengan menambah atau melakukan perekrutan tenaga auditor dengan latar belakang teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis auditor pada Inspektorat Kabupaten Luhut Timur yang jumlahnya masih sangat minim. Sementara kebutuhan akan keahlian mereka dalam melakukan pendampingan terhadap program atau kegiatan fisik di lapangan atau current audit semakin meningkat. Kekurangan kebijakan ini adalah bahwa untuk melakukan perekrutan tenaga auditor yang baru diperlukan proses dan waktu yang cukup lama. Alternatif kebijakan yang ketiga, dengan meningkatkan kualitas internal auditor melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai konsultan, seorang auditor seyogyanya memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih dibanding auditi. Oleh karena itu sangat penting untuk menganggarkan pelatihan-pelatihan bagi APIP di setiap tahunnya untuk mengupdate dan mengupgrade ilmunya dalam rangka peningkatan kompetensi. Kekurangan kebijakan ini adalah bahwa dalam masa pandemi, pelatihan-pelatihan dikemas dalam bentuk online, dalam bentuk web seminar. Pelatihan dengan metode ini memungkinkan daya serap materi yang kurang dibanding jika dilakukan dengan tatap muka. Apalagi jika saat mengikuti web seminar, APIP sedang dalam masa penugasan audit, maka fokus dan konsentrasi akan terbagi. Dari ketiga alternatif kebijakan yang ditawarkan, alternatif pilihan yang menurut saya paling signifikan untuk segera diambil yaitu dengan membuka klinik layanan konsultasi pengawasan. Layanan ini akan membantu Inspektorat Kabupaten Luhut Timur dalam mengoptimalkan pengawasan dan konsultasi, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan banyaknya jumlah auditi yang menyulitkan APIP daerah dalam memonitor secara keseluruhan. Dengan dibukanya layanan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan early warning system dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup Pemda Luhut Timur, mendorong OPD, unit sekolah, dan pemerintahan desa untuk proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, untuk meminimalkan temuan pemeriksaan, serta mempercepat proses pelaksanaan tindak lanjut.